Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu belakang. Alhamdulillah, jamaah majelis ilmu Masjid Al-Furqan yang insyaallah dirahmati, dikasih sayangi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur Bapak Ibu ya, di antara sekian banyak umat manusia yang mengaku Islam, tapi yang memiliki kesadaran tentang ilmu itu barangkali tidak sampai 10% ya. Dan mudah-mudahan yang sedikit itu di dalamnya ada kita. Kenapa? Karena ilmu ini dalam Islam sangat-sangat dimuliakan. Sampai Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Dan Allah telah menjadikan hati kita cenderung dalam ilmu. Ini indikasi Bapak Ibu, Allah akan menjadikan kita orang yang baik. Baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul mengatakan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan jadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan pemahaman tentang agama. Tempat memahami agama efektif itu adalah majelis ta'lim seperti ini. Dan alhamdulillah di masjid kita selain fikih ya, sekarang ya, ini kita ngaji tentang akidah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, dan kitab yang akan kita jadikan rujukan adalah kitab Aqidatul Awam. Walaupun nanti keterangannya itu banyak yang mengambil dari beberapa kitab barangkali ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kitab Aqidatul Awam pertemuan pertama sudah kita ceritakan. Ini ditulis oleh seorang sayyid. Sayyid itu berarti keturunan Rasulullah. Kalau di Hijaz Mekah Madinah, keturunan Rasulullah itu disebut Sayyid. Kalau di Mesir disebut Syarif. Kalau di Indonesia Habib. Nah ini. Jadi yang nulis kitab Aqidatul Awam itu Syekh Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maki Al-Maliki. Syekh itu berarti orang yang luas ilmunya. Sayyid keturunan Rasulullah. Ahmad Marzuki nama beliau ini. Kemudian Al-Maki berarti beliau itu orang Mekah. Al-Maliki berarti bermazhab Maliki. Nah, itu. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas pendahuluan dari kitab Aqidatul Awam. Yang ditulis oleh Syekh Sayyid Ahmad Marzuki, beliau mendahului dengan kata-kata Abda'u bismillahi warrahmani wa birahimin daimil ihsani. Kalau saya di pondok ngajarkan ini pakai nazom. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada.
wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Kalau kiai kami waktu masih kecil, wong Jawa kan, jadi menazamkannya itu pakai langgam Jawa. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahim daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabiladinil haqqi ghaira mubtadi'. Nah itu aku karena di Senandungka ini masih kecil, saya belajar itu mungkin kelas 5 SD ya. Itu sudah disuruh menghafal Aqidatul Awam. Jadi karena di Senandungkan itu mudah ngingetnya ya. Jadi metode kiai itu memang bolehlah ya. Walaupun karena sudah puluhan tahun tidak dibaca, ya berkurang hafalan tentang ini. Tapi kapan dibaca lagi, ada ingat lagi. Nah Bapak Ibu dari rahmati Allah, saya akan menyampaikan awal nulisnya ini. Saya pernah baca sejarahnya. Awal mula Syekh Ahmad Marzuki menulis kitab Aqidatul Awam. Ya. Aqidatul Awam itu akidah awam. Akidah itu keyakinan, kepercayaan, keimanan. Asal katanya akidah itu ikatan, ya, ikatan keimanan. Al-awam itu artinya orang umumnya, orang pada umumnya kita lah. Bukan ulama, bukan kiai, ya bukan cendekiawan, orang-orang biasa. Makanya Syekh Ahmad Marzuki menulis kitab ini ringkes sekali, kecil bukunya ya, kecil ringkes untuk panduan ya. Mempelajari akidah, mempelajari keimanan atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, awal mulanya beliau ini bermimpi kabarnya. Satu malam beliau ini bermimpi karena orang ini sangat mencintai Rasulullah Bapak Ibu ya. Senangnya bersolawat kepada Rasulullah, sebelum tidur itu bisa ribuan bersolawat ya. Kemudian bermimpi ketemu Rasulullah katanya. Rasul memerintahkan, wahai Ahmad Marzuki, tulislah satu nazam kitab yang mengajarkan tentang akidah ya. Apa yang saya harus tulis ya Rasulullah? Dalam mimpi beliau ini cerita kan. Kemudian terbangun ya, merenunglah. Nah, Rasul ini menyuruh menulis kitab akidah pakai nazam ya. Mimpi kedua. Nah, yang ketiga kalinya mimpi itu dituntun oleh Rasulullah. Inilah begitu beliau bangun masih teringat ucapan-ucapan Rasulullah, itulah kemudian beliau tulis, mumpung masih ingat. Orang Arab ini memang kadang-kadang Allah karuniai kecerdasan yang lebih dari kita, Pak ya. Kita ini baca 2 baris, 3 baris lupa. Wong Arab itu silsilahnya baik, mohon maaf ya. Silsilah nama-nama muyang-muyangnya itu sampai ratusan bisa hafal. Kita mohon maaf paling-paling 3 baik sudah ada ingat lagi. Saya sendiri Bapak Ibu, saya Mugiono, bapak saya Amin. Nenek saya, nenek lanang bahasa Jaman. Nah di atas Jaman tidak tahu lagi saya siapa namanya. Tapi orang Arab sampai ke atas-atas itu masih ingat. Jadi termasuk Syekh Ahmad Marzuki ini, beliau ingatannya kuat. Jadi apa yang beliau dengar dalam mimpi itu ditulis. Itulah abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Nah seperti itu kan. Apa artinya? Abda'u, saya memulai.
Memulai apa? Memulai nulis kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman. Wabirrahim, dan dengan nama Allah yang Maha Rahim. Rahman itu Maha Pengasih, Rahim itu Maha Penyayang. Daimil ihsani, yang selalu dalam kebaikan. Ya. Jadi ketika beliau menulis itu memulai dengan bismillah. Ini Bapak Ibu menjadi kebiasaan para ulama. Ya. Mereka itu kalau nulis memulai dengan bismillah dulu. Maka abda'u bismillahi warrahmani. Aku memulai nulis kitab ini dengan mengucapkan asma Allah yang Maha Pengasih, wabirrahimi, dan dengan nama Allah yang Maha Penyayang, daimil ihsani, yang kebaikannya itu daiman. Daiman itu langgeng terus ya. Jadi kebaikan Allah itu tidak pernah ada henti-hentinya. Nah, saya ingin ceritakan Bapak Ibu, kenapa sih para ulama itu selalu memulai sesuatu dengan bismillah? Ternyata ada keutamaannya. Ada keutamaannya. Kita pun begitu Bapak Ibu ya. Setiap perbuatan yang baik kita disuruh mengucapkan bismillah. Apa saja ya. Sampai Rasul mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa akhta' aw abtar. Setiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah berkahnya. Ini Bapak Ibu minum, subhanallah ya. Ini nih kita nak minum perbuatan yang sangat baik. Maka dianjurkan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Aku praktekkan ini. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Apapun, mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau nulis baca bismillah, mau pakai baju baca bismillah, mau mandi baca bismillah, mau wudhu baca bismillah, mau sholat baca bismillah. Semua perbuatan yang baik. Supaya apa? Supaya perbuatan baik kita ini menjadi ibadah dan bernilai pahala serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita belajar fikih, kan ada belajar fikih ya. Dalam kitab Toharoh umpamanya, tata cara cebok tetap ada bismillah. Tata cara wudu diawali dengan bismillah. Tata cara mandi junub diawali dengan bismillah. Tata cara bertayamum diawali dengan bismillah. Hadisnya tadi, kullu amrin dzibalin, setiap perbuatan atau urusan yang baik la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, apabila tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fa ata'u abtar, maka akan terputuslah berkahnya. Sayang Bapak kalau terputus berkahnya. Sehingga saya pernah membaca ya di kisah teladan, ada seorang tetangga yang iri ya dengan tetangganya dan kesel. Tetangganya nak ngapo baca bismillah. Ya. Mau nyapu bismillah, nanti bertamu bismillah, semuanya dibaca terus bismillah sampai ringam tetangga ini. Ini bismillah terus, kesal aku. Jadi akan dicoba untuk dicelakakan. Bagaimana si tetangga ini ya ingin mengasih kado Bapak Ibu ya, ngasih kado. Kadonya ini yang bisa mencelakakan itu dimasuki ular kobra lah, kalau dikit ular kobra kan. Kalau baik pas buka kena cetuk ini mati ya. Dia tidak tahu kado itu isinya apa. Disangka barang berharga, tidak barang berharga. Tetap ketika dia mau buka kado itu bismillahirrahmanirrahim, diintip oleh yang ngejuk. Kapan dibuka terkejut ternyata barang berharga nian, perhiasan yang ada di dalam kado itu bukan ular berbisa yang akan nyetuk, malah jadi perhiasan yang berharga. Subhanallah. Ini keajaiban orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Cuman Bapak Ibu kalau baca ya bismillahirrahmanirrahim itu betul-betul dari relung hati terdalam dengan keyakinan yang kuat. Ya. Itu bisa mendatangkan karomah. Karomah itu hadiah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Apalah para aulia Allah, para wali Allah dengan bismillahirrahmanirrahim kok bisa berjalan di atas air. Sa'ad bin Abi Waqqas itu menjadi pimpinan perang waktu itu akan melawan tentara Persia yang dipimpin oleh Rustum, jenderalnya Rustum. Nah, ketika akan menyerang itu ternyata bapak-bapak ya, antara pasukan Islam dengan pasukan Persia itu dibatasi oleh sungai ya, Sungai Efrat ya. Maka Sungai Efrat itu kabarnya sedang deras airnya, tidak bisa nyebrang. Tidak bisa nyebrang. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas menyuruh para prajurit Islam, para mujahid ya, kita sholat 2 rakaat, sudah itu istighfar, kita minta ampun kepada Allah, lalu dengan bismillah kita seberangi sungai ini pakai kuda kita. Jadi dilakukan Bapak Ibu ya. Mereka sholat 2 rakaat, istighfar kepada Allah, minta ampun atas segala dosa untuk meringankan beban itu ya. Dengan bismillahirrahmanirrahim itu nyeberangi sungai Efrat itu tidak tenggelam, padahal deres. Pakai kuda berjalan di atas air. Subhanallah kan. Sampai Rustum mengatakan kepada bala tentaranya, pasukan mundur, ini bukan manusia biasa ini yang akan menyerang kita, ini malaikat ini. Masa sungai diseberangi sebegitunya? Ya kalau kita sudah hanyut, mundur, bakal kalah kita. Nyerah Bapak Ibu. Akhirnya Persia dikuasai oleh umat Islam. Sampai sekarang Persia menjadi negeri Islam. Ya sekarang mana Persia itu? Iran. Ya. Iran yang paling melawan. Umat Islam yang paling melawan dengan Amerika dan Zionis Israel itu Iran. Di samping Hizbullah ya, juga yang ada di mana, yang di Yaman juga itu apa itu? Itu Haiti ya, itu melawan juga. Nah, Iran yang paling melawan. Walaupun mereka ini secara aliran teologinya itu Syiah, tapi luar biasa. Jadi dari zaman dulu hebat orang Persia itu, orang Iran itu ya. Cuma itu ditaklukkan oleh umat Islam, akhirnya mereka masuk Islam sampai sekarang menjadi negara Islam. Nah, itu dengan kekuatan bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita biasakan ya. Apalah susahnya baca bismillah baik kan. Kalau nak doa panjang tidak bismillah minimal. Umpama mau makan. Kalau tidak hafal doanya bismillahirrahmanirrahim sudah jadilah. Apalagi kalau disempurnakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bapak Ibu mohon maaf, dalam beberapa riwayat hadis kita umpamanya dalam bepergian, setiap kalau kita bepergian itu setan selalu ngentoli kita, ngiringi kita. Ya. Begitu kita sampai ke rumah, setan nak melok pula masuk ke rumah. Tapi kalau kita membuka pintu dengan bismillahirrahmanirrahim, itu setan berlari. Kalau tidak berlari terbakar. Nanti ada hadisnya Bapak Ibu. Maka setan berlari. Tapi kalau kita tidak baca bismillah, setan melok masuk ke rumah. Kalau kita baca bismillah berlari. Lalu kita mau makan, baca bismillahirrahmanirrahim minimal ya. Itu setan berlari juga, tidak pacak melok makan, panas. Apalagi ditambah dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tambah jauh setan Bapak Ibu. Kita makan bisa lahap. Mohon maaf sebut kalimat suami istri. Ya, mau bekerja malam itu umpamanya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Setan kan sibuk, mau nak melok pula dia kan. Maka dengan baca bismillah kita panas setan berlari. Ya. Tapi kalau tidak baca bismillah, maka setan melok begawi Bapak Ibu. Apalagi selain baca bismillahirrahmanirrahim, pakai Allahumma jaribna juga ada ya. Itu setan tambah berlari. Begini Bapak Ibu pentingnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita ada beberapa hadis ini yang saya tulis Bapak Ibu keutamaannya. Rasul bersabda, "Ma min 'abdi yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa laba syaitanu kama yadhubu rasasu 'alan nar." Ini apabila seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim,
maka setan itu akan terbakar, akan meleleh seperti melelehnya timah yang dipanaskan di api. Bayangkan, Pak. Jadi bismillah ini bukan main, ya, bukan main. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, setan masih di samping kita, setan akan meleleh seperti melelehnya timah yang dipanaskan di atas api. Makanya setan takut meleleh, kan? Berlari mereka. Ya. Karena apa? Dalam bismillah itu ada lafzul jalalah. Ya, ada lafaz Allah. Ya. Semua kalimat yang di dalamnya ada lafaz Allah, lafzul jalalah itu zikir. Semua zikir itu akan menyiksa setan kalau mereka tidak pergi. Makanya kalau ada suara azan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu setan berlari, Bapak Ibu. Nah, itu ya, jadi ada keutamaannya diantaranya siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim, jika di sana ada setan, maka setan akan segera berlari. Kalau tidak, dia akan meleleh seperti melelehnya timah yang dipanaskan di atas api, insyaallah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Ma min 'abdi yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin ayaktubu fi diwanihi arba'u mi'ata hasanah." Masya Allah. Ya. Ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba yaqulu bismillahi, dia mengucapkan bismillah, illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin, kecuali Allah memerintahkan malaikat kiramul katibin ayaktubu fi diwanihi, untuk mencatat di setiap amal perbuatannya itu arba'u mi'atu hasanah, ya, sebanyak 400 kebaikan. Kalau diawali dengan bismillah. Masya Allah, ya. Jadi umumnya kita sedekah masukkan ke celengan itu 5.000 baik, umpamanya cetek 5.000. Maka kalau Allah kasih 400 kebaikan dari 5.000 itu, berapa 5.000 kali 400? 5 kali 4 20, ya. 20 03 tambah 1 4 tambah 2 6. Kalau 006 2 nolnya 6 berapa itu? 2 juta, ya. Wah, 2 juta. Wayah 5.000 nilainya 2 juta. Luar biasa. Tapi diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kebaikan begitu, ya. Menolong orang umpamanya, kan, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, makan, minum dan sebagainya. Hadis yang lain, man qala bismillahirrahmanirrahim marrah lam yabqa min dzunubihi dzarrah. Masyaallah, ya. Man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim marrah itu sekali, Bapak Ibu, lam yabqa min dzunubihi dzarrah, maka tidak akan tersisa dosa-dosanya yang kecil, walaupun dosa itu dzarrah itu sangat kecil. Dzarrah itu kalau kami belajar zaman dulu itu debu sebesar debu. Sebesar debu itu dzarrah. Ada yang katakan dzarrah itu biji sawi. Dzarrah. Tapi keterangan yang dari ahlinya, dzarrah itu kan bahasa Arab. Itu ini, Bapak Ibu, debu yang berterbangan kecilnya itu. Kalau malam cek ini pasti tidak kelihatan. Itu pun kelihatan kalau mamanya kita di siang hari nyapu kasur, ya. Kasur. Kebetulan ada di sela-sela lubang angin, ya, ventilasi, itu cahaya matahari masuk. Nah, di cahaya matahari yang masuk itulah kalau ada debu yang kecil berterbangan kelihatan. Ya kan? Nah, itu zarah namanya. Jadi dosa sekecil itu pun dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sekali, maka dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sadar tidak sadar, Pak, kadang banyak dosa kecil gitu. Umpama apa, ya, kita lewat, ada wong gandengan tangan lagi bini, lakinya jangkung kecil, bininya
pendek bulat. Ya Allah, si kok pecah satang, si kok pecah bola gelinding. Angka 10. Ngucap kita, ngomong dengan bini kita, ya lah dosa itu, Pak, dosa. Dengan kita ucap Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian ini saya bacakan hadis-hadis ini yang menyemangati kita supaya kita jangan lupa baca bismillah. Man qala bismillahirrahmanirrahim kutibasmuhu minal abrari wa baru'u minal kufri wan nifaq. Barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka ditetapkan namanya termasuk orang-orang al-abror. Orang-orang yang baik yang diterima amalnya oleh Allah itu abror. Makanya orang pergi haji, kalau janji diterima namanya apa? Mabrur. Nah, ya. Orang yang mabrur, orang yang ibadah hajinya diterima oleh Allah SWT. Orang abror, orang yang amalnya diterima oleh Allah. Jadi kalau seseorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka namanya dicatat oleh Allah, ditetapkan dia termasuk golongan orang-orang yang abror. Orang-orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bara'u minal kufri wan nifaq, dan dia akan dijauhkan, dihindarkan dari kufur dan nifak. Kufur itu membangkang, ya, membangkang, tertutup hatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kufur, orangnya namanya kafir. Wan nifaq, nifak itu orangnya namanya munafik, ya. Lain di mulut, lain di hati. Mulutnya ngaku beriman, hatinya kafir, itu munafik, ya. Makanya disinggung dalam surah Al-Baqarah itu, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wong munafik itu kalau ketemu wong Islam, wong beriman, ngomong kami ini beriman, ya, ngaku begitu. Tapi kapan ketemu dengan setan-setan mereka, kata Allah, saking keselnya Allah kali, ya, ngomongin kawan-kawan mereka itu setan-setan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Aku nih kafir sama cak kalian. Aku ngomongi beriman tadi main-main baik di sana. Mulutnya, ya, mulutnya ngomong beriman, tetap hatinya kafir, itu munafik. Orang yang sering mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tidak jadi kufur dan tidak jadi munafik. Nah, ini sifat ini yang menyelamatkan, ya, kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, tidak kufur, tidak munafik. Jatuh ke kufur, neraka. Jatuh ke munafik, keraknya neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan diletakkan di keraknya, dasarnya neraka. Darkun itu tingkat ke bawah, Pak. Kalau darojah tingkat ke atas. Kalau surga itu disebut darojah. Fi darojatil ula, artinya di surga tingkat atas. Derajat, ya, derajat, tingkat 1, tingkat 2, tingkat darojah namanya. Kalau neraka darkun, ya, dark itu tingkatan ke bawah. Kalau kita di mall itu kan, ada kan mall di bawah tanah, itu darkun, bukan tingkat ke atas, ya, darkun. Ya. Saya pernah ke Bandung, itu ada pasar, apa namanya, pasar tradisional, kalau kita pasar 16, ya, itu ke bawah itu ada 3 tingkat. Kalau nak makan tradisional Sunda, wah di situ sambil dengerin keliningan, enak sekali. Kita di Palembang belum ada, ya, yang macam itu. Itu darkun. Nah, orang munafik di neraka tingkat paling bawah, paling panas sepertinya kan, itu munafik. Dan insya Allah orang yang selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tidak akan, ya, jatuh menjadi orang munafik. Kemudian banyak ini hadis-hadis kalau kita ceritakan tentang keutamaan bismillah. Sehingga kembali lagi ke tadi, para ulama termasuk Syekh Ahmad Marzuki ini mengawali menulis kitabnya dengan bismillah. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Aku memulai menulis kitab Aqidatul Awam ini dengan bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang kebaikannya tidak pernah terputus, langgeng selama-lamanya. Itu.
Baik, itu baru baris pertama. Baris pertama. Kemudian walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Walhamdulillah, dan maka segala puji bagi Allah, al-qadim al-awwal. Al-qadim itu yang dahulu, yang awal ya awal. Awal dengan dahulu itu ya mirip-mirip. Ya, kalau dahulu itu ya awal. Saya datang paling dahulu, berarti paling awal. Dahulu kala, awal mula, mirip-mirip ya. Qadim al-awal. Memang kalau dalam bahasa Arab itu sering namanya taukid, dikuatkan seperti itu. Jadi maka segala puji bagi Allah yang paling dahulu dan paling awal. Al-akhiril baqi bila tahawuli. Al-akhir, Allah juga yang maha akhir. Al-baqi yang maha kekal. Yang maha kekal. Bila tahawuli, yang tidak pernah berubah. Jadi Allah itu huwal awwalu huwal akhiru. Allah lah yang maha awal, Allah yang maha akhir, dan tidak pernah berubah. Itu Allah. Kalau makhluk pasti ada perubahan. Kita ini tidak awal, Pak. Sebelum kita ada mak kita. Mak kita dengan kita lahirnya duluan siapa? Pasti duluan mak kita. Berarti kita ini tidak awal, kita ini tidak dahulu. Al-akhir, kita juga akhir. Kita dengan cucu kita biasanya mati duluan kita. Setelah kita masih ada anak kita, masih ada cucu kita. Tapi Allah huwal awalu wal akhiru. Itu disebut falhamdulillah. Maka segala puji bagi Allah, ya, al-qadimil awali, yang maha qadim, maha dahulu, al-awal, yang maha awal dari segala sesuatu. Al-akhiril baqi bila tahawil. Al-akhir, Allah yang maha akhir, al-baqi baqa. Baqa itu yang kekal abadi. Makhluk tidak ada yang kekal. Ada yang protesan. Katanya surga itu kekal. Neraka itu kekal. Orang masuk surga bakal kekal. Jadi yang kekal bukan hanya Allah. Beda. Kalau Allah itu kekal, kalau surga, neraka itu dikekalkan, aslinya tidak kekal. Kenapa? Karena dibuat oleh Allah. Kalau Allah kekal abadi, dari awal sampai akhir tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau manusia makhluk ada awal, ada akhir, begitu. Orang Islam kalau dia sudah masuk ke dalam surga, kekal di dalam surga, dia tidak akan keluar lagi. Tapi orang Islam yang beriman kalau masuk ke neraka, tidak kekal di neraka dia. Kenapa? Di neraka hanya sekedar untuk membakar dosa. Dosa habis, diangkat dari neraka, masuk ke surga. Itu orang Islam. Kekal juga berarti seperti Allah? Tidak, bahasanya begini. Kalau Allah itu kekal asli, kalau makhluk dikekalkan oleh Allah. Sebelumnya belum ada surga itu, belum ada neraka, baru Allah buat. Setelah Allah buat dikekalkan. Artinya apa? Selama-lamanya surga, neraka itu tidak akan hancur. Tapi kalau alam semesta ini dibuat oleh Allah sekian miliar tahun, ya, kemudian akan hancur, namanya kiamat. Ya, tidak akan abadi. Nah, kalau Allah tuh kekal abadi. Nah, makanya kita disuruh mengucapkan alhamdulillah. Ternyata Bapak Ibu, alhamdulillah itu sebuah kalimat yang sangat mulia dan biasanya diucapkan oleh orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah. Makanya kata Rasul dalam hadis, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah. Seutama-utama zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Dan seutama-utama doa adalah ucapan alhamdulillah. Ngapo? Alhamdulillah itu jadi doa yang paling utama, Pak Bu. Itu ucapan orang yang pandai bersyukur. Allah hanya akan mengabulkan doa orang yang pandai bersyukur. Orang kalau pandai berterima kasih kepada sesama manusia, biasanya pandai bersyukur kepada Allah. Kalau tidak pandai berterima kasih kepada sesama, mana bisa dia bersyukur kepada Allah. Karena itu rangkaian itu. Ada Pak,
Kalau nak lebaran kadang-kadang ya, akhir-akhir Ramadan, keliling-keliling. Ada tak pernah ketemu? Oh, datang ke rumah, ya, dikasih 5.000. Bukannya berterima kasih, ngatui. Alangkah pelit bapak ini, awak kayo, ngejuk cuma 5.000, te aguknya no, kau dikasih ngati-ngati aguk. Itu tidak pandai bersyukur itu. Tidak pandai berterima kasih atas pemberian orang, sebanyak apapun Allah kasih rezeki, tidak pernah bersyukur kepada Allah. Begitu kata Rasulullah, siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama, pasti dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Doalah dia tidak akan dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau orang yang baik itu datang dikasih air minum putih sudah, alhamdulillah, terima kasih Pak. Cuman waya-waya baju putih segelas, sudah terima kasih. Bagus njuk gitu. Kalau pacak wong seperti itu, Pak Bu, ngenjuk wong yang pandai bersyukur itu lebih besar pahalanya dengan orang yang durhaka yang pandai bersyukur. Ya. Sebab nanti yang juan kita itu digunakan untuk ibadah. Ya, kasih duit, beli makan, kenyang, sehat badan untuk sholat. Kalau mau maksiat, kita jual duit, beli minuman. Minuman keras mabok. Nah, rezeki kita digunakan untuk mabok. Makanya Syekh Ahmad Marzuki setelah basmalah, beliau menulis hamdalah. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Kita kan rangkaiannya kan, kalau mau melakukan pekerjaan bismillah, selesai pekerjaan alhamdulillah. Jangan kalah dengan Roma Irama. Kalau mau makan baca bismillah, sesudah makan alhamdulillah. Baca boleh kan? Kita juga harus begitu kan. Apapun pekerjaan yang baik kita baca bismillah, selesai ucapkan alhamdulillah. Nak tidur kan perbuatan baik. Apa doanya? Ketika mau tidur, bismillah dulu ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika bismika dengan namamu ya Allah. Sama dengan bismillah itu Bapak Ibu ya. Selesai alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillahilladzi ahyana, dengan nama Allah ya, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami semalaman, dan kepada Allah lah kami semua akan kembali. Itu Bapak. Makanya jangan lupa Pak Bu, kalau mau berdoa dibuka dengan hamdalah, diakhiri dengan hamdalah. Kemudian dirangkaikan dengan sholawat Pak. Nanti ada bahasanya kan. Berdoa itu Bapak Ibu dibuka dengan hamdalah dan sholawat, diakhiri dengan hamdalah dan selawat. Umpamanya mau doa kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baru minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai, kemudian kita tutup wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu sepaket Pak ya. Ibarat perangkonyo mengawali doa dengan alhamdulillah ditambah sholawat, mengakhiri doa alhamdulillah dan sholawat. Ngapa nak sholawat? Kata Rasul dalam kitab Lubabul Hadis itu dicatat, antara doa si hamba dengan Allah ya itu ada dinding. Kalau dalam bahasa hadis itu, antara doa si hamba dengan langit itu ada dinding. Langit maksudnya Allah kan. Nah, dinding itu akan terbuka kalau orang yang berdoa itu membaca sholawat, sehingga doanya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selain hamdalah sholawat. Lalu disitulah kapan ke bait ya, baris yang ketiga. Kemarin kita fotokopi kan? Lupa aku. Sudah ya? Ya, itu ada ya. Makanya baris ketiga, tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Tsumma sholatu wassalam. Ini kemudian sholawat dan salam. Sarmada, kekal selama-lamanya. Ala nabiyyi, atas nabi, maksud Nabi Muhammad,
ya, khairi man qad wahada, ya, sebaik-baik orang yang bertauhid. Nah, jadi maksudnya salawat dan salam disampaikan kepada diri Nabi Muhammad SAW sebaik-baik manusia yang bertauhid. Ya. Orang yang paling bertauhid adalah Rasulullah SAW yang nuruni dari nenek moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya kaum muwahhidun. Muwahhidun itu orang yang bagus tauhidnya. Arti tauhid yang kita pelajari mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat Bapak Ibu. Kalau kita mengkaji tentang keutamaan salawat, subhanallah, ya banyak sekali. Di antaranya begini. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi mi'ah. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Wa man shalla alayya asar itu bukan mi'ah asar. Wa man shalla alayya asar, siapa bersalawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi mi'ah, maka Allah bersalawat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ah, sallallahu alaihi alfa. Siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, Allah bersolawat kepadanya 1000 kali. Wa man sholla alayya alfan. Siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, lam yamut hatta yubashu bil jannah. Maka sebelum dia mati, akan diberi kabar gembira oleh Allah bahwa dirinya dimasukkan ke dalam surga. Sebelum mati, sebelum nyawa dicabut, itu Allah mengabarkan tempat kita kagak di akhirat di surga. Jadi dalam hadis yang lain ceritakan ini Pak Bu, setiap orang yang sakarat akan dicabut nyawanya, itu Allah tayangkan nanti tempatnya ada di akhirat. Kalau kita orang yang beriman, yang sering baca sholawat, kapan ditayangkan surga Pak? Oh, nak bergancang mati, ya Allah cepatlah ya Allah, akulah rindu pengen masuk surga. Ya. Kalau orang yang durjana, begitu ditayangkan neraka, takut, gemetar, ya. Ruhnya sembunyi di relung jasad yang paling dalam. Dia tarik-tarik dengan paksa oleh malaikat maut. Ya. Maka babas bingkas Bapak Ibu. Ketakutan. Kenapa? Yang akan dia tuju neraka. Nah, orang yang bersolawat kepada Rasulullah 1000 kali, ya, 1000 kali sebelum dia mati, Allah akan berikan kabar gembira tempatnya di akhir adalah surga. Dalam hadis yang lain, man shalla alayya alfan lam yatamassuhun nar. Siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Maka kita disuruh sering-sering baca salawat, ya. Apalagi hari Jumat. Ya. Ini rekomendasi baik kalau galak ya. Kalau ada waktu ya, kalau pacak diadu ke waktu ya. Dalam sehari itu Pak, jangan kurang la ilaha illallah 100 kali. Ya. Astagfirullah 100 kali. Salawat 100 kali. Jadi kata ulama, kalau amal-amal yang lain kalau tidak ikhlas itu dia diterima oleh Allah. Tapi membaca sholawat walaupun tidak ikhlas masih tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya sholawat, Allah dan malaikat pun bersolawat Bapak Ibu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Alangkah hebat Nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepada Nabi. Wassalimu taslima, dan sampaikan salam dengan salam yang sebaik-baiknya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka Syekh Ahmad Marzuki menulis, summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Kemudian salawat dan salam dihunjukkan kepada Nabi yang terbaik tauhidnya, terbaik akidahnya, terbaik imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'. Demikian juga kepada alihi, keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya,
wa man tabi, dan siapapun yang mengikuti Rasulullah, termasuk kita galau-galau Bapak Ibu, itu tabi ya, orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sabila dinil haqqi ghairu mubtadi, itulah jalan agama yang benar, bukan orang-orang yang membuat-buat bid'ah ya. Bid'ah itu artinya membikin-bikin ajaran agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis waktunya tadi. Azan nih. Tanya tidak cukup tanya jawab Bapak Ibu ya. Kapan-kapan ya kita insyaallah 2 pekan ya. 2 pekan sekali. Mudah-mudahan nanti kita baru akan masuk ke inti dari kajian Aqidatul Awam, itu tentang sifat-sifat Allah. Mudah-mudahan Allah akan berikan usia panjang pada kita dan berikan kesempatan dan kebisaan ya, bisa kita untuk melaksanakan taklim seperti ini. Sebab walaupun ada sehat sempat, kalau hati kita tidak senang, tidak akan datang. Semoga Allah akan meridhai kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bi taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rizqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.